Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, sahabat belajar bahasa Indonesia kelas 12 pada semester kedua. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang menikmati novel. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya untuk video-video pembelajaran yang Bapak buat supaya kedepannya channel Bapak ini bisa menjadi hal yang terbaik untuk pembelajaran kita bersama. Baik sahabat belajar, kita masuk ke dalam peta konsep. Pada peta konsep kita kali ini, dalam pembelajaran menikmati novel, yang pertama adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan, kemudian menganalisis isi dan kebahasaan novel, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, dan merancang novel. Sahabat belajar, pertama kita harus mengerti dulu apa itu novel. Jadi novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku itu sendiri. Jadi kalau kamu mau membuat sebuah novel, bisa mengambil dari kisah-kisah atau cerita-cerita dari rekan, dari teman, dari sahabat, dari kakak, dari adik, atau dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu buat sebuah cerita yang termasuk di dalam novel. Nanti apa-apa saja sih ketika kita mau membuat novel, langkah-langkahnya ya kita ikuti terus ya. Pembahasan pertama adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Jadi yang pertama itu harus diidentifikasi novelnya. Jadi hal-hal apa saja yang ada di dalam novel tersebut yang menjadi penafsiran kita di sini dalam mengidentifikasi adalah yang pertama adalah pesan pengarang, kemudian kalimat-kalimat, ada kalimat konotasi yang berkaitan dengan kalimat konotasi itu adalah kalimat-kalimat yang tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang dimaksud gitu ya. Jadi mengandung hal-hal yang harus ditafsirkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi ada makna tersirat di dalamnya. Kemudian kita harus juga melihat ada fakta, ya, menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis di dalam sebuah novel tersebut. Jadi di sini yang dimaksud dengan menafsirkan atau mengidentifikasi adalah hal tersebut. Selanjutnya menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, dalam menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik, kita harus tahu apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, ya kan. Kemudian tokoh dan penokohan, plot, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa atau gaya pencitraan. Mungkin Bapak tidak menjelaskan secara detail apa itu tema, karena pembelajaran ini sudah kita pelajari di semester terdahulu ya, di kelas 10, di kelas 11 ini sudah kita bahas tentang apa itu tema. Selanjutnya menganalisis unsur kebahasaan novel. Nah, menganalisis unsur kebahasaan novel ini berkaitan dengan majas ya. Di situ ada majas perbandingan, ada majas pertentangan,
dan ada majas sindiran, serta ada majas penegasan. Majas-majas yang termasuk dalam majas perbandingan apa saja sih? Nah, mari kita coba urutkan satu-satu. Pertama ada majas metafora, majas perumpamaan asosiasi, kemudian ada alegori, ada metomia, ada hiperbola, personifikasi, antonimasia, kemudian simile, alusio, simbolik, sinekdot, dan lain-lain ya. Ini yang digambarkan di sini adalah 11 majas yang termasuk dalam majas perbandingan. Kemudian majas yang tergabung atau tergolong dalam majas pertentangan apa saja? Bisa kita lihat bersama di sini. Yang pertama ada antitesis, kemudian ada oksimoron, kiasmus, kemudian antanklasis, dan paradoks. Yaitu adalah 5 majas yang berkaitan dengan majas pertentangan. Untuk mengetahui hal-hal tersebut nanti bisa kamu cari. Ini kita jadikan tugas ya. Jadi tugasnya itu nanti kamu mencari dari pengertian majas-majas tersebut. Misalnya majas metafora itu majas yang seperti apa sih? Ya, ini nanti majas-majas tersebut kamu buatkan pengertiannya ya, atau maksud dan tujuannya dari penggunaan majas ini seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya majas sindiran. Nah, majas sindiran itu ada 3 nih yang masuk ke dalam golongan majas sindiran. Yang pertama ada majas ironi, ada majas sinisme, ada majas sarkasme ya. Ini adalah 3 majas yang termasuk ke dalam majas sindiran. Silakan nanti kamu cari, itu ada di buku kerja kalian ya, pengertian-pengertiannya. Silakan, ini dijadikan tugas oleh Bapak. Selanjutnya ada majas penegasan. Majas penegasan adalah majas tautolik, kemudian ada repetisi, retorika, antiklimaks, klimaks, paralisme, pleonasme ya, kemudian ada aliterasi, eufemisme, kemudian alipis ya. Itu adalah majas-majas yang masuk ke dalam golongan majas penegasan. Selanjutnya pada bagian C yaitu penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang pertama kita lihat di sini ada interpretasi terhadap pandangan pengarang, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang tersebut seperti apa. Yuk kita coba. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu penafsiran ya, itu yang dimaksud dengan interpretasi. Di sini dijelaskan juga penyajian hasil interpretasi ini terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat. Jadi dalam kata lain adalah memberikan pendapat terhadap hasil penafsiran pengarang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu yang bisa kamu simpulkan nanti. Ada 3 langkah dalam menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang pertama adalah membaca isi novel secara mendalam. Jadi kalau kamu mau menginterpretasikan sebuah novel itu harus dibaca dulu, dimaknai dan disimak secara betul-betul supaya kamu mengerti apa maksud dan tujuan si penulis menceritakan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan siapa? Ya kehidupan si pelaku yang diceritakan di dalam novel tersebut gitu. Yang selanjutnya, memberikan pendapat terhadap penafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi 3 hal tersebut yang harus kamu lakukan di dalam menginterpretasi pandangan dari seorang pengarang.
Berikutnya menemukan pandangan dalam novel. Nah, gini kita coba ya. Apa saja sih pandangan pengarang? Nah, di sini dijelaskan pandangan pengarang adalah memberikan kesan kepada novel. Pandangan pengarang tersebut dapat berupa apresiasi maupun berupa kritik. Jadi kamu boleh nih, setelah kamu membaca dengan seksama, ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan hasil penafsiran kamu, bisa itu dibuat kritik. Apa itu dari segi bahasanya yang kurang dimengerti, ya kan, karena terlalu banyak gaya bahasa yang digunakan. Kemudian nilai-nilai yang dikandung dalam novel seperti berikut. Ini pasti ada di dalam semua novel. Ada nilai sosial, ada nilai agama, ada nilai moral, ada nilai budaya, ya. Jadi bisa kita lihat dari hasil membaca tersebut. Coba kita uraikan nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan atau manusia dengan Tuhan, ya. Ya, ini hubungan yang bisa kita lihat dari hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi di situ kita bisa melihat dari si pelaku atau dari orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian nilai agama. Nah, nilai agama ini dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi hanya dengan Tuhan saja, tidak dengan manusianya, ya. Jadi kalau di sosial itu ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau di nilai agama itu hanya dilihat dari sudut pandang si pelaku atau si pemeran dengan Tuhannya saja. Jadi seperti apa? Kemudian ada nilai moral. Nah, nilai moral ini nilai yang dapat dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seorang yang menyikapi suatu masalah. Jadi si pelaku atau si pemeran tersebut seperti apa ketika mengambil sebuah keputusan, karena terlihat dari kepribadian nantinya, dari sikap nantinya, ya kan. Jadi kita bisa melihat apakah pemeran tersebut bijaksana, misal, itu jadi nilai moral tuh. Kemudian si pemeran tersebut egois, nah itu juga bisa jadi nilai moral yang bisa kalian ambil dari hasil membaca seksama tadi, ya. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ini bisa kita lihat dari sudut pandang kebiasaan atau adat istiadat, kepercayaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ini bisa kita lihat juga apakah budaya yang ditonjolkan di dalam cerita tersebut menarik atau tidak, sesuai atau tidak, gitu kan. Karena di setiap daerah, di setiap di setiap suku itu punya cerita dan punya kebiasaan adat istiadat masing-masing. Jadi tidak sama ketika kita berada di di daerah yang satu, kita ke daerah yang lain, ini akan jelas berbeda budaya serta adat istiadatnya. Nah, itulah 4 hal nilai yang bisa kalian ambil di dalam membaca sebuah novel atau menemukan sudut pandang dari membaca tersebut, ya. Jadi kesan-kesan apa saja yang ada di dalam novel tersebut ini bisa kamu ambil, masukkan ke dalam kategori nilai-nilai tersebut. Apakah nilai sosialnya tinggi, nilai agamanya tinggi, kemudian nilai moral dan nilai budayanya. Ya, kalau keempat-empatnya ada di dalam novel tersebut, ya bisa kamu tuliskan atau bisa kamu menjadi catatan gitu. Yang selanjutnya ini bisa kamu lihat pada buku lembar kerja kalian, ya. Itu di halaman 11. Di sini juga ada sedikit ada contoh bagaimana
bagaimanakah cara menginterpretasi isi novel. Nah, di sini kita lihat interpretasi sama halnya dengan menafsirkan. Jadi menafsirkan teks seringkali juga disebut dengan pemaknaan. Jadi yang Bapak bilang tadi, ketika kita berbicara menafsirkan, berarti kita akan memaknai nih. Memaknai apa? Yaitu tadi bisa memaknai untuk menilai sosialnya, menilai budayanya, menilai agamanya, kemudian menilai dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan si pelaku atau si pemeran tersebut. Di situ ada latar belakang pengarang, latar belakang penulis, ada memahami konteks dan situasi dalam konteks, ya, dan memahami makna kiasan. Jadi makna kiasan itu adanya di majas. Jadi kalau kamu membuat sebuah kata-kata yang berkias, yaitu silakan, tadi udah Bapak jabarkan tuh, ada majas pertentangan, perbandingan, ya, ada majas penegas, silakan, ya. Yang selanjutnya merancang novel. Merancang novel ini ada 7 hal penting dalam merancang novel, ya. Jadi kamu bisa jadi seorang penulis nantinya. Menulis novel itu sangat mudah kalau kamu senang menulis dan senang membaca. Nah, yang pertama, siapakah tokoh utama dalam kisah yang Anda tulis? Jadi kalau kamu mau menulis novel itu harus ada tokohnya dulu nih. Tokoh utamanya siapa? Yang tadi Bapak katakan, kalau kamu mau menulis cerita tentang rekan-rekan kamu, rekan teman kamu, atau orang yang kamu anggap bisa dijadikan sebagai tokoh utama dari cerita yang akan kamu tulis, ya, kamu harus tahu dulu siapa tokoh utamanya. Kemudian yang kedua, hal apa yang paling penting dalam kehidupan tokoh utama tersebut itu digali. Kamu harus tahu ada hal-hal apa saja sih yang terpenting di dalam kehidupannya. Misalnya seorang guru, kamu mau buatkan novel. Nah, ini ada hal-hal penting yang paling menjadi kesan di dalam kehidupannya gitu. Kemudian apa atau siapa yang dapat menyebabkan konflik dalam kisah tersebut. Nah, ini berarti ada tokoh berikutnya nih, ada tokoh-tokoh lain, ya kan? Nah, begitu. Yang keempat, bagaimana perjuangan si tokoh utama dalam menyelesaikan berbagai rintangannya tersebut. Jadi di dalam novel itu pasti ada sebab akibat, ada masalah, dan akan ada penyelesaian di akhirnya. Sehingga kalau kamu menafsirkan, itu kamu bisa menyimpulkan gitu. Yang kelima, peristiwa yang akan dimulai meredam berbagai konflik yang terjadi. Nah, ini ada konflik berarti, ya. Jadi ada peristiwa, ada permasalahan di situ yang diangkat di dalam cerita tersebut. Kemudian yang keenam, pemilihan adegan yang tepat untuk menggambarkan penyelesaian konflik tersebut. Dan yang ketujuh, pemilihan ending atau penutup yang dramatis sebagai akhir dari sebuah kisah dan konflik yang terjadi di dalam novel tersebut. Itulah 7 hal penting dalam merancang sebuah novel. Bapak berharap kamu akan senang menulis, ya, terutama menulis cerita-cerita, bukan hanya novel. Apapun bisa kamu ceritakan, ya. Bisa karangan singkat, bisa novel yang dalam novel. Kalau novel ini kan panjang banget karangannya, ya. Bisa berlembar-lembar ini. Nah, ini kita lihat hal pertama, ya. Hal pertama dalam membuat novel atau disebut juga pre-writing adalah membentuk tema serta genre dari cerita yang nanti akan Anda buat. Jadi kamu mau menentukan temanya seperti apa, karena tema yang Anda pilih atau tema yang kamu pilih ini harus teman yang unik dan tidak klise itu, ya, tidak kamu tidak hanya sekedar kenal gitu kan, tapi kamu memang sangat memiliki daya chemistry, ya. Kamu memiliki pengetahuan yang lebih terhadap tokoh yang akan kamu buat sebagai
tokoh utama di dalam cerita tersebut. Sebuah novel yang baik akan menampilkan karakter tokoh, ya. Tokohnya ini harus konsisten, tentunya harus jangan berubah-ubah karakternya jangan berubah-ubah. Ya kalau bisa karakter, kalau dia memang baik, si pemeran utama itu ya harus baik terus begitu. Jangan berubah-ubah lah. Walaupun memang dalam kehidupan seseorang itu bisa saja orang itu mempunyai dua kepribadian atau dua karakter, bahkan lebih ya, tapi kepribadian hanya satu. Jangan sampai ada dua kepribadian. Kalau karakter boleh lebih. Selanjutnya Anda harus merampungkan deskripsinya, jadi menjabarkan nih dari tokoh tersebut, dari tema tersebut harus dijelaskan gitu ya, ditulis sedetail mungkin apa-apa yang ada di dalam ceritanya. Yang selanjutnya drafting. Pada langkah ini kalian akan menulis ya, tuliskan apapun imajinasi yang melintas di kepala kalian ya, di kepala Anda. Ya, karena memang menulis itu adalah butuh imajinasi, daya hayal, daya tangkap. Dalam sebuah cerita kalau monoton itu tidak akan enak. Jadi Bapak berharap ketika kamu akan menulis sebuah cerita itu harus berandai-andai dan memiliki imajinasi serta pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang luas di dalam kehidupan. Gitu. Sehingga nanti sangat dinikmati oleh para pembaca. Nah, ini ada langkah-langkah drafting ya. Yang pertama adalah menulis ide cerita. Yang kedua, gabungkan dengan 7 panduan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga, menjabarkan karakternya. Tadi sudah juga Bapak jelaskan karakternya seperti apa. Jadi dijabarkan tuh karakter si tokoh tersebut. Kemudian membuat opening dan kata-kata yang menarik dan tidak mudah ditebak. Jadi opening pembukanya itu harus keren lah gitu ya, harus mempunyai daya tarik yang tinggi. Misalnya yang lagi tren sekarang itu kan aku merindukanmu. Nah, ada apa sih di kata aku merindukanmu? Nah, kemudian yang kelima, mengembangkan cerita. Nah, dari ide cerita tadi kita bisa kembangkan. Bisa sampai berepisode ini ya, kalau memang daya imajinasinya tinggi atau daya imajinasinya sangat luas. Yang selanjutnya ada revisi ya, revising. Revisi ini artinya kita akan mengoreksi nih ya, akan melihat kembali, membaca kembali, merevisi berbagai kesalahan. Jadi merevisi itu editing lah ya, sama dengan editing. Melihat ada kesalahan-kesalahan apa saja yang menurut kalian akan terasa janggal ketika membaca tulisan Anda. Jadi ketika kamu sudah menulis, kamu baca kembali biar bisa direvisi, sehingga nanti akan menjadi baik dari kesalahan-kesalahan sekecil apapun gitu kan. Karena dalam bahasa Indonesia, dalam EYD aja atau ejaan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu kan, ketika ini salah maka orang akan samar memaknainya gitu. Jadi buatlah tulisan yang baik, buatlah tulisan yang benar gitu, hingga kesalahan sebesar seperti cerita sukar dipahami dan tidak membingungkan si pembacanya. Jadi hal terkecil sampai terbesar pun kamu harus bisa direvisi ya, bisa diperbaiki. Nah, ini tadi kita akan berbicara editing dan proofreading ya. Jadi sebelum menyelesaikan hingga tahap pencetakan atau menyelesaikan dari novel tersebut, kamu bisa mencari orang yang mau menjadi pembaca pertama. Jadi nanti kamu bisa meminta dari saran dan kritiknya dari hasil cerita atau novel yang kamu buat. Ini sangat penting untuk perbaikan dalam
tulisan kamu sendiri, sehingga tulisan yang kamu buat bisa menjadi sempurna atau bisa menjadi baik. Mungkin itu saja hal-hal penting terkait tentang bagaimana membuat novel. Dan akhirnya Bapak ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya. Dan jangan lupa selalu ingat 3M ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Oke, sahabat belajar, itu saja perjumpaan kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.